Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United kembali menelan kekalahan dalam laga lanjutan pekan ke-18 Liga Premier Inggris. Skuad asuhan Ruben Amorim tumbang dengan skor akhir 2-0 di markas Wolves. Kekalahan ini sekali lagi menambah catatan minor setan merah di musim 2024-2025. Kendati sudah melakukan segala upaya untuk keluar dari keterpurukan. Masalah demi masalah datang silih berganti buat Manchester United. Ruben Amorim pun sama sekali tidak tahu menahu apa yang membuat tim barunya ini bertubi-tubi dihantam masalah. Sekarang PR beratnya adalah membebaskan tim dari posisi papan bawah klasemen. Lalu masalah apa kiranya yang menghampiri MU musim ini? Sebelum menyimak videonya, pastikan Football Lovers sudah like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar sepak bola lainnya dari channel Starting Eleven Moment. Manchester United menjalani musim paling buruk pada 2023-2024. Kendati demikian, rentetan hasil minor yang didapat setan merah di musim tersebut tidak lantas membuat posisi Erik ten Hag sebagai pelatih kepala ditendang dari Old Trafford. Alih-alih manajemen yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe justru memberi perpanjangan kontrak untuk ex-manajer Ajax tersebut. Meski sudah diberi banyak kepercayaan termasuk transfer budget melimpah, Ten Hag masih belum bisa mengentaskan tim dari tren negatif. Pada akhirnya pemecatan ini tak dapat dihindarkan pasca kekalahan melawan West Ham. Ten Hag dicopot dari jabatannya. Ruben Amorim langsung ditunjuk untuk menggantikan posisi juru taktik asal Belanda itu. Amorim adalah pelatih yang potensial. Musim ini catatan bersama Sporting CP bisa dibilang luar biasa. Pelatih asal Portugal ini sukses menjadikan Sporting sebagai tim yang belum terkalahkan dalam 8 pertandingan awal. Skuad asuhannya bahkan tidak pernah gagal meraih kemenangan dalam 8 laga tersebut. Catatan bagus Amorim bersama Sporting agaknya membawa angin segar buat para penggemar Manchester United. Fans kini mulai berharap tim kesayangannya bisa bangkit lagi di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Apalagi Amorim menawarkan pola dan struktur permainan yang lebih rapi ketimbang Ten Hag. Debut Amorim di IPL pun bisa dikatakan cukup bagus. Setelah mendapat sambutan di IPL berupa hasil seri melawan Ipswich, Amorim sukses mengantar MU menangi 2 pertandingan selanjutnya kontra Bodo Glimt serta kontra Everton. Lagi-lagi harapan fans meninggi, di mana mereka berharap mereka bisa melihat tim kesayangannya lagi di papan atas. Untuk sejenak fans, bahkan Amorim sendiri bisa optimis bahwa MU akan kembali meramaikan persaingan papan atas IPL. Sayangnya pada akhirnya, Amorim dan fans sadar bahwa masalah MU lebih dari sekedar taktik dan permainan di atas lapangan. Ada segudang masalah lain yang lebih besar ketimbang hanya bicara soal permainan. Amorim bilang, badai akan mendatangi kami. Sekarang badai yang dikatakan Amorim benar-benar datang. Segudang masalah mulai bermunculan ke permukaan. Entah yang berkaitan dengan performa pemain, attitude, atau kelakuan pemain, serta masalah finansial yang juga jadi sorotan. Muncul kabar dari The Athletic bahwa beberapa perusahaan menerima lamaran dari orang-orang yang statusnya masih bekerja di Manchester United. Kejadian ini merupakan bentuk protes dari para pekerja MU yang sebelumnya dilaporkan akan mendapat pemangkasan atau bahkan penghilangan bonus dari Ratcliffe CS. Alasannya, Ratcliffe ingin mengurangi beban finansial tim dan memangkas pengeluaran-pengeluaran tidak perlu. Beralih ke ruang ganti, Ruben Amorim mungkin saat ini sedang dipusingkan dengan pertanyaan seputar Marcus Rashford. Sempat diberi kesempatan main, Rashford tampaknya gagal memberi impresi pada pelatih barunya. Tak pelak penyerang berusia 27 tahun itu tidak pernah lagi masuk daftar susunan pemain MU dalam 4 laga beruntun. Di sisi lain, sempat ada kabar bahwa Amorim bakal merombak habis skuad MU yang ada saat ini. Ia dilaporkan hanya akan mempertahankan sejumlah nama yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Setidaknya ini menjadi sebuah indikasi bahwa Amorim ingin membentuk skuadnya sendiri dan enggan menggunakan skuad yang Ten Hag sentris seperti sekarang.
Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Ruben Amorim telah membawa perubahan taktikal yang cukup besar ke Manchester United. Struktur permainan yang sebelumnya terlihat gamang alias tidak jelas, kini mulai terlihat rapi. Beberapa pemain pun terlihat mulai disiplin menjaga posisinya, tidak seperti era Ten Hag, yang lebih banyak diberi kebebasan. Sayangnya, seolah belum bisa menghapus kutukan, ada saja masalah Manchester United. Tim besutan Ruben Amorim masih saja bermasalah soal pemahaman taktik. Satu yang jadi masalah paling besar adalah bagaimana caranya tim ini menghadapi situasi set piece. Ada satu pernyataan menarik terkait set piece ini ketika MU menghadapi Arsenal, mereka sejatinya sudah menghadapi kasus nyata tim yang tangguh dalam set piece. Namun Amorim dibuat terheran-heran karena timnya masih saja bobol lewat set piece. Padahal Amorim mengaku MU berlatih berhari-hari untuk menangkal set piece Arsenal yang memang sangat berbahaya. Kontra Tottenham, kontra Bournemouth, sampai yang teranyar kontra Wolves, MU selalu kebobolan lewat set piece. Set piece adalah persoalan terbesar buat MU musim ini. Selain juga mempersolid struktur bertahan yang kelihatan sudah membaik di era Amorim. MU sejatinya sudah cukup kuat di musim ini. Tinggal bagaimana Amorim mengatur para pemainnya agar bisa lebih disiplin dengan taktik, termasuk disiplin saat menghadapi situasi-situasi set piece. Umumnya sebuah tim raksasa fokus untuk mengincar gelar juara. Kalaupun tidak, maka mereka akan fokus mengincar spot Liga Champions atau kompetisi Eropa. Namun selepas kekalahan melawan Wolves, apakah Manchester United termasuk tim besar? Ada satu pernyataan menarik dari Ruben Amorim terkait hal ini. Sang pelatih sebelumnya pernah bilang kalau MU adalah klub besar, tapi bukan tim yang besar. Iya, mau bagaimana lagi, kondisinya memang demikian. Sementara nama Manchester United diakui sebagai sebuah klub sepak bola, atau bahkan salah satu brand dengan pengikut terbesar, skuad utamanya sulit menang. Dan inilah yang dimaksud bukan tim besar oleh Amorim. Di sisi lain, ketika nama-nama seperti Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City, bahkan Tottenham berusaha memperebutkan spot Eropa dan gelar, MU menghadapi persoalan lebih sulit. Kekalahan kontra Wolves menempatkan mereka di urutan ke-14 klasemen. MU sekarang bahkan lebih dekat ke zona degradasi ketimbang ke zona Liga Champions. Sebagai catatan, sampai narasi ini dibuat, Arsenal adalah tim terluar di zona UCL. Skuad Mikel Arteta total telah mengoleksi 33 poin. Artinya, MU yang baru mengumpulkan 22 poin butuh setidaknya 12 angka lagi untuk mengejar meriam London. Sementara itu, jarak MU ke zona merah justru lebih dekat. Perlu diketahui, Leicester City saat ini menjadi tim paling atas di zona merah. The Foxes total mengemas 14 poin, ini artinya Leicester hanya butuh 9 angka tambahan untuk melewati perolehan poin MU saat ini. Pasca laga kontra Wolves, Amorim sendiri bilang kalau fokus MU saat ini sudah berubah, yakni menghindari zona merah. Jadi itulah dia pembahasan mengenai MU yang semakin hari justru semakin banyak dihantam masalah. Kalau menurut football lovers, terutama yang fans MU sendiri bagaimana? Apa masalah terbesar yang harus dibenahi MU musim ini? Coba komen di bawah ya.